Om Swastiastu. Om Awigenam Astu Namo Sidam. Om Siderastu Tat Astu Astu Swaha. Pada kesempatan kali ini saya akan kembali membawakan materi yang berjudul Cara Berpikir Kritis dan Bekerja Keras dalam Hidup yang dibawakan oleh saya sendiri yang bernama Nimade Susiji Pratiwi. Apa itu berpikir kritis? Berpikir kritis yaitu kemampuan untuk menganalisis dan merefleksikan fakta secara objektif untuk menciptakan penilaian atau pendapat yang akurat. Cara berpikir ini tidak berkembang secara otomatis dengan kelahiran, akan tetapi perlu untuk mempraktekannya dengan tujuan untuk dapat menggunakannya di kehidupan sehari-hari. Menurut Christensen dan Martin dalam Radana, bahwa strategi pemecahan masalah dapat mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kemampuan siswa dalam mengadaptasi situasi pembelajaran yang baru. Sedangkan, menurut Taylor dalam Radana, berpendapat bahwa pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk memperoleh keterampilan-keterampilan dalam pemecahan masalah akan meningkatkan kemampuan berpikir siswa. Bagian-bagian berpikir kritis yang pertama yaitu konseptualitas, yaitu merupakan pikiran abstrak yang digeneralisasi secara otomatis menjadi simbol-simbol dan disimpan dalam otak. Yang kedua, rasional atau beralasan, yaitu argumen yang diberikan selalu berdasarkan analisis dan mempunyai dasar kuat dari fakta fenomena yang nyata. Yang ketiga, bagian dari suatu sikap, yaitu sikap yang harus diambil pemikir kritis akan selalu menguji apakah sesuatu yang dihadapi itu lebih baik atau lebih buruk dibandingkan yang lain. Yang keempat, yaitu reflektif, yaitu tidak menggunakan asumsi atau persepsi dalam berpikir ataupun mengambil keputusan, tetapi akan menyediakan waktu untuk mengumpulkan data dan menganalisisnya berdasarkan disiplin ilmu, fakta, dan juga kejadian. Yang kelima, berpikir adil dan terbuka, yang merupakan berubah dari pemikiran yang salah dan kurang menguntungkan menjadi benar dan juga lebih baik. Yang keenam, yaitu kemandirian berpikir, yaitu menerima pemikiran dan keyakinan orang lain, menganalisis semua isu, dan memutuskan secara benar dan dapat dipercaya. Yang ketujuh, yaitu pengambilan keputusan, yaitu mengevaluasi suatu argumentasi dan kesimpulan, menciptakan suatu pemikiran baru dan alternatif solusi tindakan yang akan diambil. Bhagavad Gita diuraikan bahwa manusia yang idealis dalam dunia ini adalah ia yang berbudi pekerti, harmonis, aktif dalam kerja bagi kemanusiaan, berusaha bekerja keras bagi pengembangan jiwanya. Catur warna berdasarkan sastra drasta adalah pemahaman yang bertujuan untuk menciptakan pengertian tentang catur warna menurut yang tersurat dalam kitab suci Bhagavad Gita bab 4 sloka 13. Terjemahannya yaitu catur warna, aku ciptakan menurut pembagian dari guna dan karma atau sifat dan pekerjaan. Meskipun aku sebagai penciptanya, ketahuilah, aku mengatasi gerak dan perubahan. Apa itu catur warna? Kata catur warna berasal dari bahasa Sanskerta, dari kata catur dan warna. Kata catur berarti 4, kata warna berasal dari kata akar kata free, yang berarti pilihan atau memilih lapangan kerja. Dapat disimpulkan bahwa catur warna berarti 4 pilihan bagi setiap orang terhadap profesi yang cocok untuk pribadinya masing-masing, atau 4 pengelompokan masyarakat dalam tata pemasyarakatan agama Hindu yang ditentukan berdasarkan profesinya. Bagian-bagian dari catur warna. Yang pertama ada Brahmana, yaitu individu atau golongan masyarakat yang berkecimpung dalam bidang kerohanian. Kaum Brahmana kita disebut juga sebagai orang yang bijak, dikarenakan mereka memimpin upacara-upacara keagamaan dan memiliki kelebihan dalam bidang kerohanian. Yang kedua yaitu ksatria, yaitu
individu atau golongan masyarakat yang memiliki keahlian dalam bidang memimpin bangsa dan negara. Tugas mereka pun juga lebih kepada bidang pemerintahan dan kenegaraan. Dalam Bhagavad Gita, ksatria yang dimaksud adalah Arjuna dan memiliki kelebihan dalam bidang kepemimpinan. Yang ketiga yaitu Vaishya, yaitu individu atau golongan masyarakat yang memiliki keahlian di bidang pertanian dan perdagangan. Fungsi ini menyangkut mereka yang bergerak dalam bidang ekonomi dan sosial, karena kerja mereka lah tercipta lapangan pekerjaan sehingga kebutuhan masyarakat akan terpenuhi. Yang keempat atau yang terakhir yaitu Sudra, yaitu individu atau golongan masyarakat yang memiliki keahlian di bidang pelayanan atau membantu. Fungsi ini menjalankan kegiatan sebagai pekerja dalam hal ini mereka yang bekerja dalam lingkungan perusahaan menjadi pekerja di pabrik atau yang mengabdi kepada seseorang. Itulah tadi hasil pemaparannya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga materi ini dapat membantu kita semua dalam belajar. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi. Om.